Renungan Harian Katolik, Selasa, 10 Mei 2022. Injil semakin tersebar. Sudahkah aku menjadi domba sang gembala baik? Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Banyak saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berbicara juga kepada orang-orang Yunani. Mereka ini memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat di Yerusalem itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pentabtisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Inti dari pembacaan kitab suci hari ini adalah 1. Injil semakin tersebar. Walau peristiwa kematian Stefanus sangat tragis, tetapi justru telah menjadi titik balik bagi tersebarnya Injil. Di dalam kehidupan kita sekarang, banyak sekali nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan yang kelihatannya sedang dihancurkan secara teratur dan sistematis. Tetapi nas ini menyiratkan kepada kita bahwa nilai-nilai kebenaran tidak pernah bisa dimatikan. Peristiwa tragis itu telah membuat kekristenan keluar dari padang gembalaan lokal dan mulai menjangkau daerah lebih luas dan seluruh dunia hingga saat ini. Tidak saja terjadi perubahan secara kuantitas orang percaya,
tetapi juga perubahan secara kualitas keimanan. Barnabas seorang pemimpin yang baik dan berkualitas. Ia bisa melihat sebuah potensi yang luar biasa di dalam diri Paulus. Ia menjemput Paulus untuk bergabung dengan jemaat untuk berkarya bersama di Antiokhia. Di sini pertama kali jemaat itu disebut Kristen, yaitu pengikut Kristus, karena mereka sungguh-sungguh terpancar ciri-ciri Tuhan Yesus sendiri yang mengasihi Allah dan sesama manusia di sekitarnya. Ketika tantangan datang, baik dari dalam dan dari luar, menerpa kehidupan kekristenan, kita membutuhkan seorang pemimpin seperti Barnabas. Pemimpin seperti inilah yang mampu membuat suatu perubahan besar. Sebagai pengikut Kristus, apakah kita sudah mengikuti teladan Kristus? Apakah kita sudah berusaha memupuk iman kita agar semakin bertumbuh? Sudahkah kita ikut andil mewartakan Injil? 2. Sudahkah aku menjadi domba sang gembala baik? Yesus sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan baik di dalam nama Bapa. Itulah bukti bahwa Ia datang dari Allah. Tetapi banyak orang-orang Yahudi menolaknya. Itu karena kedegilan hati, menutup diri, dan mengeraskan hati. Mereka tidak mau mengenal Yesus secara benar. Artinya mereka bukan domba-dombanya. Sikap-sikap seperti itulah yang membuat orang tidak beroleh keselamatan. Tuhan Yesus melindungi dan memelihara domba-dombanya. Ia menjanjikan hidup yang berkelimpahan kepada setiap dombanya. Ia mengenal setiap dombanya. Demikian juga setiap domba mengenal Dia. Dia akan menuntun mereka memperoleh kehidupan kekal. Yesus menegaskan bahwa Ia dan Bapa adalah satu. Kesatuannya dengan Bapa itulah yang menjadi dasar mengapa orang dapat beroleh bagian dalam hidup kekal dan masuk ke dalam persekutuan dengan Bapa. Dari kesatuannya dengan Bapa jugalah orang percaya mendapat jaminan keselamatan menjalani pergumulan hidup di dunia ini. Siapa saja yang menjadi milik Yesus adalah milik Bapa, dipelihara oleh keduanya dalam kemahakuasaan Anak dan Bapa. Sebagai ujian meningkatkan keimanan, orang percaya ikhlas menghadapi segala rintangan hidup dan semakin bersandar kepada Anak dan Bapa yang pasti menolong dan mengasihi domba-dombanya. Domba yang baik mendengar dan mengikuti teladan Sang Gembala baik. Maka kita juga harus ikut andil menolong orang lain datang kepada Allah, agar mereka juga menikmati kasih-Nya dan memperoleh kehidupan kekal. Ini dapat dilakukan seperti menjadi teladan baik di tengah masyarakat, melayani dan menolong orang yang kesulitan, dan ikut andil dalam penyelenggaraan perayaan Ekaristi di gereja. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau menjadi domba-Mu, ikut ke dalam persekutuan-Mu. Kami mau menolong orang lain, datang kepadamu, bergabung ke dalam kawanan domba-Mu, sehingga semakin banyak orang mendapat berkat kasih dan keselamatan-Mu. Kami mau ikut andil dalam mewartakan Injil keselamatan-Mu. Kami percaya Engkau adalah Gembala Maha Baik yang selalu membimbing kami, sehingga kami mampu menjalani kehidupan ini dengan baik. Amin.